Langit pasar selatan mendung sejak pagi, seakan tahu ada badai lain yang datang, bukan dari langit, tapi dari tanah. Seorang pria bertubuh kekar dengan tato menyembul dari leher hingga lengan, berjalan pelan tapi mantap di lorong sempit pasar. Namanya Gino, preman muda yang baru keluar dari penjara dan kini berniat mengambil alih tahta yang dulu dipegang gurunya preman lama yang katanya mati dikeroyok warga. Tapi Gino bukan murid yang penakut. Ia punya dendam, dan dendamnya butuh bahan bakar, uang, kuasa, dan rasa takut. Suara sepatu botnya menghantam genangan air di jalan becek, membuat para pedagang menunduk. Ia berhenti di tengah pasar, mengibaskan jaket kulitnya, lalu membuka rokok dengan satu tangan. "Mulai hari ini, pasar ini milik gue," katanya lantang. Yang dagang, bayar. Yang ngelawan, lenyap. Tak ada yang berani bersuara. Pedagang sayur menunduk, penjual ayam pura-pura sibuk mengatur timbangan, dan ibu-ibu hanya menahan napas sambil memeluk dagangannya erat-erat. Salah satu anak buah Gino, Ucup, menunjuk lapak tahu di ujung lorong, tempat seorang kakek berambut putih menjajakan dagangannya dengan kalem. "Yang itu belum setor, Bang," katanya ogah bayar. Gino mendongak, memicingkan mata ke arah kakek itu. Si kakek hanya menunduk, mengaduk tahu dalam baskom kecil, seakan tak ada apapun yang berubah hari itu. Bahkan saat Gino mendekat, ia tak mengangkat wajahnya, hanya berkata pelan, "Tahu hangat, nak. Baru matang." "Gue bukan mau beli tahu, kek," kata Gino dengan nada merendahkan. "Gue mau lo ngerti, mulai sekarang, semua orang bayar. Termasuk lo." Suara Gino keras, menggema di antara suara ayam dan motor yang melintas. Tapi si kakek hanya tersenyum kecil, matanya masih tertunduk. "Maaf, nak, tahu ini untuk makan anak yatim. Kalau uang saya berikan padamu, mereka makan apa?" Suara itu lembut, tapi justru menyulut amarah Gino. Ia menendang meja tahu hingga baskom pecah, dan tahu-tahu hangat tumpah ke tanah. Pasar terdiam. Beberapa pedagang menahan air mata melihat dagangan si kakek hancur. Tapi kakek itu hanya duduk diam, memunguti tahu yang masih utuh dengan tangan gemetar. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," ucapnya pelan, kali ini matanya menatap Gino lurus, tajam, dan entah kenapa membuat udara terasa lebih dingin. Tapi Gino hanya tertawa mengejek. "Gue tahu satu hal, lo bukan siapa-siapa." Saat Gino dan anak buahnya pergi, tertawa dan merokok seperti pemenang perang, si kakek hanya menatap punggung mereka. Matanya sedikit sayu, bukan karena takut atau marah, tapi seperti orang yang mengingat sesuatu dari masa silam, masa yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Di balik senyum tuanya, ada bayangan darah dan mantra kuno yang menari-nari di ujung ingatan. Ia menghela napas, pelan sekali, lalu berbisik pada tahu yang masih ia genggam, "Sepertinya aku harus melanggar sumpah itu lagi." Angin tiba-tiba berhembus dari arah utara, membawa bau kemenyan yang samar dan suara gemericik air sungai yang jauh. Langit mendung belum juga pecah, tapi badai yang sebenarnya baru saja mulai. Sisa tahu yang berserakan masih menggenang dalam air comberan pasar. Para pedagang hanya bisa diam, takut menyuarakan protes yang mungkin membuat mereka bernasib sama. Namun ada satu yang tak takut, kakek tua itu. Esok paginya, saat matahari belum sepenuhnya muncul, lapak tahu milik sang kakek sudah berdiri lagi. Meja baru, baskom baru, tahu-tahu putih tersusun rapi seperti tak pernah disentuh amarah semalam. Warga pasar terperangah. Cepat sekali dia bangun lagi, bisik seorang penjual tempe. Dan, kenapa tak terlihat sedikit pun marah? Gino, yang datang agak siang dengan wajah percaya diri, awalnya tak memperhatikan. Ia lebih sibuk memaki Ucup yang salah mengatur jadwal setoran. Tapi saat ia melirik ujung lorong, napasnya sempat tertahan. Itu si kakek. Tanyanya setengah tak percaya. Ia berjalan pelan, kali ini tanpa ancaman, lebih karena heran. "Meja lo kemarin udah gue hancurin. Kok bisa berdiri lagi, kek?" Kakek itu tersenyum, bahkan mengulurkan tahu ke arahnya. "Coba satu, nak. Kali ini pakai daun pisang, lebih harum." Gino menepis tangan si kakek kasar, tapi kali ini dengan sedikit gugup. Ada yang tidak wajar. Ia menyapu pandangan ke sekitar, berharap mendapati tanda-tanda kejanggalan yang masuk akal. Namun semua terlihat biasa, terlalu biasa, bahkan untuk ukuran pasar yang baru semalam seperti abis dihantam badai. "Apa lo sengaja ngetes nyali gue, kek?" tanya Gino dingin, mendekatkan wajahnya ke wajah si kakek. Tapi si kakek tak bergeming.
Tatapannya tenang, matanya teduh, dan senyumnya tidak mengejek, melainkan penuh belas kasih. "Bukan nyali yang sedang diuji, Nak," jawabnya lirih. "Tapi hatimu. Kau masih muda, masih bisa pulang sebelum semuanya terlambat." Kata-kata itu terdengar seperti peringatan, tapi Gino menertawakannya. Ia meludah ke tanah lalu berlalu, meninggalkan si kakek dan tatapan heran para pedagang. Tapi langkahnya sedikit goyah, pikirannya tak lagi tenang. Ada suara-suara kecil dalam kepalanya yang tak ia kenal, seperti suara ibunya saat dulu memintanya berhenti dari jalan kekerasan. Suara yang selama ini ia kubur bersama luka-luka lamanya. Malam harinya, Gino duduk sendirian di bangku kayu di depan kontrakannya. Ucup datang membawa kopi, mencoba mengalihkan pikiran bosnya yang terlihat melamun. "Bang, itu kakek siapa sih sebenarnya?" tanya Ucup pelan. Gino tak menjawab, ia hanya menghembuskan asap rokok dan berkata, "Besok, dia harus pergi. Kalau dia masih di sana, hancurin sekalian lapaknya. Kalau perlu, buang aja dia ke kali." Keesokan harinya, pasar belum ramai ketika Gino dan 3 anak buahnya mendatangi lapak tahu. Mereka tak berbasa-basi, si kakek sedang menata tahu ketika tangan kasar Ucup menariknya dari belakang, menjatuhkannya ke tanah. Meja dibalik, tahu diinjak-injak. "Sekarang lo ngerti belum, kek?" bentak Gino. Kakek itu berdiri perlahan, wajahnya tak menunjukkan rasa takut, hanya lirih berkata, "Jika memang harus begitu, maka biarlah." Tanpa banyak bicara, Gino memberi isyarat, dan 2 anak buahnya menarik si kakek, membawanya ke arah motor. Mereka membawanya pergi, menghilang di balik kabut pagi. Pasar terdiam, dan yang tersisa hanya tahu-tahu yang berlumur tanah. Tapi di antara pedagang yang melihat, tak satu pun merasa lega. Justru ada perasaan aneh yang mengendap, perasaan bahwa apa yang baru saja terjadi akan memicu sesuatu yang tak bisa dihentikan. Kabut pagi belum sepenuhnya sirna saat suara sirene ambulans terdengar samar di kejauhan. Tapi bukan itu yang mengguncang pasar selatan. Yang membuat semua pedagang membeku adalah kenyataan yang berdiri di ujung lorong lapak tahu yang semalam porak-poranda kini berdiri kembali, lengkap dengan tahu-tahu putih yang masih mengepul hangat. Dan di balik meja itu, duduk sosok yang mustahil, kakek tua dengan senyum lembutnya, mengaduk tahu seperti biasa. Ia kembali, seolah tak pernah disentuh kekerasan. Seolah tak pernah dibuang ke sungai yang arusnya dikenal ganas dan mematikan. Seorang pedagang ikan tercekat, nyaris menjatuhkan ember. "Astagfirullah, itu si kakek," bisiknya ketakutan. Kerumunan kecil mulai terbentuk, orang-orang saling mencubit dan menyeka mata, memastikan apa yang mereka lihat bukan mimpi. Tapi tidak, kakek itu hidup, dan lebih dari itu, ia tampak utuh. Tak ada luka, tak ada memar, hanya ketenangan ganjil yang memancar dari wajahnya. Gino mendengar kabar itu dari Ucup yang datang tergopoh-gopoh ke kontrakan. Awalnya ia menertawakan laporan itu. "Mimpi lo kurang tidur," hardiknya. Tapi saat Ucup bersumpah demi ibunya, wajah Gino mulai berubah. Ia mengambil jaketnya dan bergegas ke pasar, langkahnya berat namun dihantui rasa penasaran. Dan di sana, di tempat yang semestinya kosong, ia mendapati si kakek sedang menyendok tahu ke daun pisang, menyapa pelanggan yang datang dengan wajah damai. Gino berdiri mematung. Seluruh pasar membisu, menahan napas, menunggu reaksi. Tapi kakek itu hanya menoleh dan tersenyum padanya, seperti orang tua menyapa cucunya yang pulang dari merantau. "Selamat pagi, Nak. Mau coba tahu yang baru? Kali ini lebih lembut." Suaranya lembut, tapi menusuk ke dalam kepala Gino seperti gema dari alam lain. Apa lo, kemarin?" Gino tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ia merasa seperti sedang berbicara pada hantu. Tanpa menjawab, si kakek kembali melayani pembeli. Tidak ada penjelasan, tidak ada kemarahan, hanya kehadiran yang terlalu nyata untuk disangkal, tapi terlalu mustahil untuk diterima. Gino melangkah mundur, tubuhnya gemetar halus. "Ini, gila, ini sihir," gumamnya. Ia berbalik dan lari, diiringi tatapan heran para pedagang yang mulai merapal doa-doa pelindung diri secara spontan. Di malam hari, Gino tak bisa tidur. Ia mendengar suara air mengalir terus-menerus, meski tidak ada keran yang bocor. Bayangan wajah si kakek terus muncul di benaknya, bercampur dengan suara arwah ibunya dan suara teriakan-teriakan tak jelas dari masa kecilnya. Ia mulai minum-minum untuk melupakan, tapi suara itu tak berhenti.
Tahu ini, untuk anak-anak yatim, untuk yang kelaparan, bukan untuk diperas. Di luar, hujan mulai turun deras. Gino menutup telinganya dengan bantal, tubuhnya mulai menggigil meski tidak kedinginan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia keluar dari penjara, ia merasa takut bukan pada manusia, tapi pada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih mengerikan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya gue lawan? Keesokan paginya, Gino tidak muncul di pasar. Tapi kakek itu tetap ada, menyapa semua orang, membagi tahu hangatnya sambil sesekali menatap ke arah lorong kosong. Seolah menunggu sesuatu, atau mungkin seseorang. Hari-hari berlalu dengan suasana yang aneh di pasar selatan. Tidak ada lagi keributan dari Gino dan anak buahnya. Mereka lenyap seperti ditelan bumi. Tapi yang paling mencolok adalah suasana diam yang tidak biasa, diam yang penuh bisikan. Setiap pedagang, dari penjual bumbu dapur sampai tukang tambal ban di ujung pasar, mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya kakek penjual tahu itu. Dan seperti jamur di musim hujan, cerita-cerita aneh mulai bermunculan, tumbuh liar dan menyesaki udara pasar yang lembab. Gue denger dia udah mati duluan, dibunuh tentara zaman dulu, tapi gak bisa mati, bisik seorang tukang daging kepada pembelinya sambil mengiris lemak. Kata bapak gue, dia dulu pendekar sakti. Namanya Kayak. Ki siapa gitu, pernah hilang waktu peristiwa besar di Jawa Tengah, sahut pedagang lain. Sebagian menganggap itu cuma bumbu cerita pasar. Tapi sebagian lagi mulai percaya, terutama yang pernah lihat sendiri bagaimana kakek itu muncul kembali tanpa luka, tanpa dendam. Suatu pagi, seorang pedagang sayur bernama Buminah mengaku melihat kakek itu duduk bersila di tengah lapaknya saat fajar, membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Saya kira ngaji, tapi kok suaranya lain, katanya sambil meremas bawang merah. Beberapa yang lewat mengaku mencium bau kemenyan yang sangat kuat, meski tak ada tanda-tanda pembakaran apapun. Dan yang paling menggemparkan, ada yang bersumpah melihat bayangan dua sosok berpakaian prajurit kuno berdiri di belakang si kakek hanya muncul dalam pantulan kaca etalase toko emas. Rasa takut berubah menjadi penghormatan. Para pedagang mulai diam-diam menaruh sesajen kecil di dekat lapaknya. Pisang, bunga melati, bahkan rokok kretek. Kakek itu tidak pernah menyinggung soal itu, hanya tersenyum dan membagi tahu seperti biasa. Tapi atmosfer pasar telah berubah. Kini, tak seorang pun berani mengganggunya. Bahkan suara tawar-menawar jadi lebih pelan saat melewati lorong tempat si kakek berjualan. Di tempat lain, Gino murung seperti orang kehilangan arah. Ia jarang keluar rumah, dan ketika keluar pun, ia mengenakan hoodie besar dan kacamata hitam, seolah ingin menyembunyikan diri dari dunia. Ia sudah berkali-kali mimpi buruk dalam mimpinya, ia berada di tengah sungai, ditarik oleh tangan-tangan dingin yang muncul dari air, sambil mendengar suara si kakek menggumamkan mantra yang tak ia pahami. Gino mulai percaya, ini bukan lagi tentang kekuasaan pasar. Ini sudah memasuki dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu malam, Gino datang ke pasar diam-diam, hanya untuk melihat dari jauh. Ia melihat kakek itu duduk di lapaknya, cahaya lampu temaram membuat bayangan tubuhnya tampak memanjang dan bergoyang pelan. Di tangannya, ada segelas air putih yang diletakkan di atas batu kecil. Gino menelan ludah, lalu berbalik pergi, tapi tak sadar kakek itu sempat menoleh, matanya menatap tepat ke arah bayangan Gino meski jaraknya jauh dan gelap. Warga pasar mulai menyebutnya dengan nama yang baru, si tua rawa rontek. Sebutan yang awalnya terdengar seperti lelucon, tapi kini diucapkan dengan setengah berbisik, penuh rasa takut dan hormat. Anak-anak kecil dilarang bermain terlalu dekat dengan lapaknya. Para preman kecil yang dulu biasa memalak pun mulai menghilang satu persatu, entah karena takut, atau karena sesuatu yang lain. Dan meski pasar tampak berjalan seperti biasa, semua orang tahu, ada kekuatan lama yang bangkit di sana. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan yang selama ini tertidur di balik baskom tahu dan senyum seorang kakek tua. Ucup ditemukan di bantaran sungai, tubuhnya terbujur kaku dengan mata melotot ke langit. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi wajahnya seperti habis melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang yang menemukan jasadnya bersumpah mendengar suara tangis laki-laki dari balik semak-semak saat fajar menjelang, tangis yang menyayat dan disusul bisikan asing seperti doa dalam bahasa kuno. Kabar kematian Ucup menyebar cepat di pasar selatan,
dan langsung mengarah ke satu nama, kakek penjual tahu. Gino, yang mendengar berita itu, langsung muntah di kamar mandinya. Ia bukan hanya kehilangan anak buah, tapi juga kepingan terakhir dari keberaniannya. Ucup adalah tangan kanannya, orang yang selalu tertawa di tengah ancaman. Sekarang ia terbujur mati, dengan wajah seperti habis menatap jurang neraka. Gino memeluk lutut di pojok kamar, tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan kakek, ini bukan orang, ini setan, gumamnya berulang-ulang. Tak butuh waktu lama, menyusul kematian Ucup, dua anak buah lain hilang. Yang satu tak pernah pulang setelah pergi beli rokok, dan yang satu ditemukan di kamar kontrakannya, mulut menghitam seperti dicekik bayangan. Polisi yang datang hanya bisa menggeleng. Tak ada tanda kekerasan, tapi hawa di kamar itu, kata mereka, dingin, tidak seperti kamar manusia. Warga pasar mulai memasang dupa tiap pagi. Pedagang-pedagang memutar doa lewat pengeras suara. Semua berharap bisa menghindari kutukan yang kini jelas menggantung di atas kepala pasar. Kakek itu tetap seperti biasa, tak menunjukkan amarah, tak menunjukkan kesenangan. Ia hanya berdagang, duduk tenang, dan tersenyum pada setiap orang yang lewat. Tapi kini tak seorang pun berani menatap matanya terlalu lama. Beberapa mengaku melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya saat malam tiba tinggi, kurus, dengan mata menyala merah. Tapi bayangan itu hanya muncul jika kau menatap terlalu dalam, terlalu lama. Gino, yang dulunya penguasa pasar, kini seperti bayang-bayang. Ia hidup berpindah-pindah, menghindari cahaya, takut pada suara air mengalir. Ia mulai berbicara sendiri, kadang mengigau dalam tidur, menyebut nama si kakek diselingi kalimat-kalimat yang tak jelas, bukan manusia, dia penjaga gerbang. Ia pernah mencoba pergi dari kota, tapi setiap kali motor dinyalakan, ban bocor. Bas yang ia tumpangi mogok. Kereta yang ia naiki rusak. Seolah sesuatu menahannya untuk tetap tinggal untuk menuntaskan sesuatu. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan di tengah hutan gelap, dengan suara lonceng tua berdentang perlahan. Di sana, di sebuah altar batu yang penuh darah, ia melihat kakek itu berdiri tak lagi renta, tapi tegak seperti pendekar zaman kuno, tubuhnya diselimuti kabut dan matanya menyala biru. Dan di belakangnya, barisan makhluk-makhluk tak bernama menunggu, lapar. Gino tahu ia tak punya waktu banyak. Ia harus bertemu si kakek. Bukan untuk menantang, bukan untuk melawan, tapi untuk memohon ampun jika memang itu masih mungkin. Dan dengan tubuh lemah dan jiwa hancur, ia pun kembali melangkah ke arah pasar. Menuju lapak tahu yang kini bukan sekadar lapak, tapi gerbang menuju sesuatu yang lebih tua dari segala dendam. Pagi itu, pasar diselimuti kabut yang terlalu tebal untuk musim panas. Matahari seperti ragu muncul dari timur, dan hawa udara terasa dingin menusuk, membuat para pedagang enggan bicara terlalu keras. Di tengah lorong, kakek tua itu duduk seperti biasa, mengaduk tahu hangat dengan gerakan tenang yang nyaris seperti ritual. Tapi kali ini, tak ada pembeli. Semua hanya menatap dari kejauhan, menahan napas, karena mereka tahu, hari ini akan ada yang datang. Langkah kaki Gino terdengar berat, seperti ditarik dosa yang menumpuk di pundaknya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, matanya cekung dan merah. Ia tak lagi membawa ancaman, hanya membawa tubuh yang dipaksa berdiri oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia berjalan perlahan, menembus lorong yang sepi, menuju lapak tahu, sementara bisikan-bisikan pasar berhenti seketika. Dunia seolah menahan napas. Kakek itu menoleh sebelum Gino tiba. Tanpa kata, ia menyendokkan tahu ke atas daun pisang, menaruh sedikit sambal, dan menyodorkannya ke bangku kosong di depannya. Gino berhenti di depan lapak. Tangannya gemetar. Ia berlutut, bukan karena ia ingin, tapi karena tubuhnya seperti dipaksa oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Saya minta maaf, Kek, suaranya serak, seperti abis dicabik-cabik malam-malam neraka. Tak ada jawaban. Kakek itu hanya menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata lirih, ada luka yang bisa disembuhkan dengan maaf. Tapi ada pula yang menuntut keseimbangan. Kalimat itu tak terdengar seperti ancaman, tapi seperti putusan dari sesuatu yang sudah ditentukan jauh sebelum hari ini. Gino menunduk, air matanya jatuh ke tanah yang lembab. Saya bukan orang baik, tapi saya gak tahu kalau saya melawan, bukan manusia, bisiknya. Tiba-tiba angin kencang bertiup,
menerbangkan daun-daun dan menumbangkan satu tenda plastik. Para pedagang mundur perlahan. Langit yang tadinya kelabu berubah menjadi kelam. Suara gemerincing seperti lonceng tua terdengar samar dari arah sungai. Kakek itu berdiri perlahan. Di sekelilingnya, kabut mulai berputar, membentuk siluet-siluet bayangan yang bergerak seperti roh penasaran. "Kau sudah membuka pintu, Gino," ujarnya. "Dan kau tahu, pintu yang dibuka dengan darah, hanya bisa ditutup dengan darah pula." Gino menggigil. Ia menunduk lebih dalam, seolah ingin menghilang ke dalam bumi. "Ambil aja nyawa saya, kek, tapi jangan ganggu orang-orang pasar." Mereka gak salah. Kakek itu berjalan mendekat. Tangannya menyentuh kepala Gino. Sentuhan yang dingin, tapi tak menyakitkan. "Bukan aku yang akan mengambilmu," bisiknya. "Tapi yang menunggumu di sisi lain." Dan seketika itu juga, Gino menjerit. Jeritan itu bukan jerit manusia biasa. Ia seperti diseret ke dalam dirinya sendiri, tubuhnya menggeliat di tanah sebelum akhirnya terdiam. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang langsung menguap ke udara. Saat ia jatuh tak bergerak, pasar masih membeku. Tapi tak ada darah, tak ada luka. Hanya tubuh yang ditinggalkan jiwanya dengan wajah damai, seolah telah disucikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kakek itu duduk kembali, menyendok tahu dengan gerakan yang sama seperti awal pagi. Kabut perlahan menyingkir, matahari muncul malu-malu, dan para pedagang mulai bergerak kembali, diam-diam, tanpa suara. Tak ada yang berani bicara soal yang baru saja terjadi. Karena mereka tahu, hari itu bukan tentang Gino yang mati, tapi tentang sesuatu yang telah bangkit dan menetap di tengah-tengah mereka. Beberapa hari setelah kematian Gino, langit di atas pasar selatan kembali cerah. Tapi ketenangan itu seperti permukaan air yang menutupi dasar gelap. Orang-orang kembali beraktivitas, tapi dengan langkah yang lebih ringan dan mulut yang lebih tertutup. Lapak tahu si kakek ini tak lagi hanya tempat berdagang, tapi menjadi semacam altar sunyi yang dihormati secara diam-diam. Setiap pagi, pedagang datang bukan hanya untuk membeli tahu, tapi juga untuk sekadar membungkuk hormat, seakan mengakui bahwa di sana ada sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Pada suatu malam yang dingin, seorang anak muda bernama Dion, cucu dari juragan beras lama yang sudah bangkrut, beranikan diri duduk di dekat lapak tahu setelah pasar tutup. Ia tidak datang untuk menantang, tapi ingin tahu. "Kek," katanya pelan, "kenapa semua orang takut sama kakek? Siapa kakek sebenarnya?" Kakek itu tak langsung menjawab. Ia hanya menatap bulan di atas langit yang tampak lebih besar dari biasanya. Lalu ia berkata, "Aku ini bukan siapa-siapa, hanya penjaga yang tersisa dari zaman yang sudah dilupakan manusia." Dion menatapnya dalam diam, tapi hatinya berdegup. Kakek itu mulai bercerita, suaranya seperti datang dari lorong waktu. Dahulu kala, ia adalah murid terakhir dari seorang empu agung yang menjaga ilmu yang tidak boleh sembarang diwariskan Rawa Rontek. Ilmu yang membuat tubuh tak bisa mati, tapi bukan untuk keabadian, melainkan untuk menjaga pintu dunia arwah dari dibuka oleh tangan-tangan rakus. Ilmu itu tidak bisa sembarangan dipakai. Setiap kali aku bangkit dari kematian, ada harga yang harus dibayar. Ia mengangkat lengan bajunya, memperlihatkan kulit yang penuh dengan guratan-guratan kecil seperti tulisan kuno. "Ini bukan tato, ini peringatan dari alam. Setiap kematian yang kuhindari, membangunkan sesuatu dari balik tirai dunia. Dan ketika ada orang seperti Gino, yang dengan kekerasan membuka celah, maka penjaga harus bertindak. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga agar lubang itu tidak membesar." Dion membisu, tenggorokannya tercekat. Ia akhirnya bertanya dengan suara gemetar, "Apa lubang itu sudah tertutup sekarang, kek?" Sang kakek menatapnya lama, matanya yang kelabu seperti menembus ruang dan waktu. "Belum," jawabnya pelan, "tapi sudah cukup sempit untuk menahan mereka di sana sementara." Kata "mereka" membuat bulu kuduk Dion berdiri. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, ada jawaban-jawaban yang tidak boleh terlalu dalam digali. Malam itu Dion pulang membawa rahasia yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Tapi sejak hari itu, ia mulai membantu si kakek di lapak tahu. Bukan karena ingin tahu lebih banyak, tapi karena merasa ada yang harus dijaga. Dan dalam diamnya, si kakek tahu, warisan itu berat dan mengerikan seperti apapun akan segera membutuhkan penerus. Karena gerbang yang dibuka sekali, tidak pernah bisa benar-benar ditutup. Dan jauh di dasar sungai yang
Mengalir pelan, sesuatu masih bergeliat. Bukan arwah Gino, bukan pula Ucup dan anak buahnya. Tapi entitas-entitas yang lebih tua dari dosa, lebih kelam dari mimpi buruk, menunggu waktu. Karena mereka tahu, penjaga tidak bisa berjaga selamanya. Pagi itu, pasar terasa lebih murung dari biasanya. Awan menggantung berat meski belum ada hujan. Burung-burung yang biasa ramai di atap pasar hilang entah kemana. Dan yang paling mencolok, suara gemericik air dari selokan utama pasar berhenti. Selokan itu bukan sembarangan, ia mengalir dari sungai yang sama tempat Gino ditemukan tak bernyawa. Airnya biasanya jernih, namun kini berubah keruh, berwarna hitam pekat seperti oli tua. Dion adalah orang pertama yang memperhatikannya. Saat ia tengah membersihkan lapak tahu bersama si kakek, ia melihat seekor kucing mendekat ke selokan untuk minum. Tapi kucing itu hanya sempat menjilat air sekali, sebelum mengerang dan roboh mulutnya berbusa, matanya membelalak. Dion mundur kaget, tubuhnya gemetar, dan sebelum ia bisa bicara, si kakek sudah berdiri di sampingnya, menatap air itu dengan sorot mata yang berubah. Tak lagi tenang, tapi waspada. Mereka mencoba keluar, bisik sang kakek. Retakan di gerbang, masih terbuka sedikit. Dion menelan ludah. Bukankah kakek bilang, sudah tertutup sementara? Kakek itu mengangguk pelan. Sementara, tapi luka di dunia tidak sembuh hanya dengan pengorbanan satu jiwa. Ia merogoh kantong kain di balik bajunya dan mengeluarkan segenggam tanah kering berwarna merah tua. Tanah ini, dari makam pertama. Makam penjaga terdahulu. Kalau tanah ini berubah warna, berarti mereka sudah menyusup masuk melalui tanah. Tanah itu kini berubah menjadi hitam. Dion melangkah mundur. Apa yang akan mereka lakukan? Tanyanya, suara nyaris tak keluar. Kakek itu menatap langit. Mereka tak akan menyerang seperti preman. Mereka akan menyusup ke hati manusia, membisikkan, meracuni, memecah. Dan kalau tak dicegah, pasar ini bukan lagi pasar. Ia akan jadi altar kegelapan. Hari-hari berikutnya, pasar berubah. Pedagang mulai bertengkar karena hal-hal sepele. Beberapa mulai bermimpi buruk, mimpi tentang lorong gelap, tentang suara anak kecil tertawa di balik dinding, tentang wajah-wajah tanpa mata yang berdiri di pojok lapak. Satu pedagang bahkan ditemukan berdoa terbalik di depan timbangan, bibirnya bergerak-gerak cepat seperti kerasukan. Saat disadarkan, ia menangis histeris, mengatakan bahwa ada suara yang terus memanggil dari bawah lantai pasar. Kakek itu tahu, waktunya menjaga sudah hampir selesai. Tubuhnya mulai melemah. Setiap malam, ia duduk lebih lama, memandangi sungai sambil membakar dupa dan membaca doa-doa kuno dari kitab tua yang disimpannya dalam kotak bambu. Dion terus menemaninya, belajar dalam diam, menyaksikan bahwa menjaga gerbang bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keberanian menghadapi hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan malam itu, saat pasar benar-benar sepi, terdengar suara dari dalam tanah. Bukan gempa, bukan retakan, tapi ketukan pelan, berirama, seperti seseorang dari bawah sana sedang minta dibukakan pintu. Kakek itu membuka mata dari meditasinya. Sudah waktunya, katanya lirih. Bukan lagi untuk menjaga, tapi untuk mengikat kembali apa yang pernah dilepaskan. Malam itu langit seperti terbakar. Awan-awan berwarna merah gelap menggantung di atas pasar, meski tak ada matahari. Angin berhenti, burung, jangkrik, bahkan tikus pun tak terdengar. Segalanya sunyi. Di tengah keheningan itu, si kakek mengenakan jubah usang berwarna kelam, dihiasi benang emas yang membentuk pola lingkaran tak dikenal. Dion membantunya menyiapkan lingkaran pemanggil di tengah pasar terbuat dari garam, darah ayam hitam, dan abu dari dupa leluhur yang telah dibakar sejak pagi. Ini bukan ritual biasa, Dion, kata si kakek pelan. Aku tidak memanggil, aku mengikat kembali. Tapi untuk itu, aku harus menjadi bagian dari dunia mereka, sekali lagi. Dion menatapnya penuh kecemasan. Berarti, kakek akan masuk ke dunia bawah. Sang kakek tersenyum, namun senyumnya getir. Tidak semua yang masuk bisa kembali. Tapi jika tidak ada yang masuk, maka mereka semua akan keluar. Dengan suara yang lebih dalam dari biasanya, sang kakek mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya bukan hanya terdengar oleh telinga, tapi terasa di dalam dada, seperti pukulan genderang dari alam yang lebih tua dari zaman. Dari tanah, uap hitam mulai merayap ke atas. Ia menari-nari di udara seperti makhluk hidup.
Suara ketukan dari bawah lantai pasar kini berubah menjadi raungan lirih, seperti ribuan mulut berteriak dalam kehampaan. Saat lingkaran pemanggilan menyala dengan api biru, tubuh sang kakek mulai melayang perlahan. Matanya tertutup, namun wajahnya memancarkan cahaya redup. Dion menahan napas, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menghentikan semua ini, tapi tahu tidak bisa. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul sosok hitam, tinggi, tak berbentuk. Sosok itu mencoba menerobos batas lingkaran, namun dihantam balik oleh cahaya yang dipanggil si kakek. Tapi Dion tahu, batas itu tak akan bertahan lama. Sang kakek mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan suara menggelegar, ia menyebutkan satu nama asli dari makhluk penjaga gerbang, nama yang hanya boleh diucapkan sekali dalam seumur hidup. Cahaya meledak, dan untuk sesaat, pasar tenggelam dalam terang menyilaukan yang membutakan. Ketika cahaya mereda, sosok-sosok bayangan itu menghilang. Lingkaran garam terbakar habis, api padam, dan sang kakek tak lagi terlihat. Dion berlari ke tengah lingkaran, namun hanya menemukan abu. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, hanya jubah tua yang terlipat rapi, dan di atasnya, sebuah batu kecil bercahaya yang berdenyut perlahan seperti jantung. Ia menyentuh batu itu, dan dalam sekejap, ribuan suara masuk ke dalam pikirannya. Suara mantra, suara panggilan, suara penjaga, yang kini harus dilanjutkan. Malam itu, langit kembali gelap seperti biasa. Kabut lenyap, pasar sunyi, tapi di sudut paling sepi, di bawah tenda tahu tua yang kini kosong, Dion duduk dalam diam. Di tangannya, batu kecil itu terus berdetak. Dan di dadanya, ia tahu satu hal, warisan itu telah berpindah. Dan kini giliran dia yang harus berjaga. Pagi itu, pasar kembali hidup dengan riuhnya aktivitas. Tapi sesuatu berbeda. Meski pedagang sibuk menawarkan dagangan, ada kesunyian yang mengendap di bawah semua itu. Tidak ada lagi tawa riang. Tidak ada lagi perasaan aman. Segala sesuatu terasa seperti berada di ambang kehancuran yang tak terhindarkan. Dion kini berdiri di tengah-tengahnya, mengenakan jubah kakek yang telah menjadi miliknya. Batu kecil yang berdenyut itu terikat di lehernya, menggantung berat. Setiap detakan seakan menjadi beban yang harus ia bawa. Hari-hari pertama setelah pemanggilan itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dion merasa seperti berada dalam mimpi yang tidak bisa ia bangunkan. Pasar, yang dulu adalah tempat kehidupan yang penuh warna, kini seperti kapal yang kehilangan arah. Para pedagang tidak lagi berani berteriak, tidak lagi bisa tertawa tanpa rasa takut. Mereka tahu kegelapan yang pernah terperangkap dalam tanah telah kembali, dan kini ia mencari jalan untuk merayap keluar, melalui celah yang telah dibuka oleh tindakan si kakek. Dion mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tidak hanya dalam pikiran, tapi dalam tubuhnya. Ada kekuatan yang tumbuh di dalamnya, kekuatan yang bukan berasal dari tubuh manusia. Setiap malam ia berlatih, melafalkan mantra-mantra yang pernah diajarkan kakek, merasakan bagaimana dunia mulai menanggapi panggilannya. Terkadang, di malam gelap, ia mendengar suara bisikan lembut dari tanah, bukan dari kakek, tapi dari tempat yang lebih dalam, lebih gelap, lebih tua. Sebuah suara yang memanggilnya, menawarkan kuasa yang tak terbatas. Namun, setiap kali ia merasa tergoda, suara kakek terngiang di telinganya. Jaga gerbang, Dion. Jangan biarkan mereka keluar, karena ketika mereka keluar, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kata-kata itu menjadi pelita di tengah kegelapan yang merayap dalam dirinya. Dion tahu ia tidak bisa menyerah pada godaan. Ia harus bertahan. Untuk pasar ini, untuk orang-orang yang telah menaruh harapan padanya. Suatu hari, saat berjalan melewati pasar yang sepi, Dion merasakan sesak di dadanya. Batu kecil yang tergantung di lehernya terasa semakin berat. Detakannya semakin cepat, seperti jantung yang hampir pecah. Ia berlari ke sungai yang mengalir di dekat pasar, tempat di mana segalanya dimulai. Air sungai itu, yang dulunya jernih, kini berwarna gelap, penuh dengan busa hitam. Dion tahu itu tanda bahwa gerbang yang dijaga selama ini mulai retak lagi, lebih cepat dari yang dia duga. Saat ia berdiri di tepi sungai, sebuah suara terdengar di belakangnya. Suara lembut, penuh desahan, seperti suara angin yang menggerakkan daun. Dion, suara itu memanggil, dan ketika ia menoleh, sosok itu muncul, bukan kakek, bukan orang hidup. Sosok itu adalah bayangan dari apa yang telah dibuka. Kami menunggumu, kata sosok itu,
matanya kosong, wajahnya penuh dengan kekosongan. Semua yang kau jaga, akan menjadi milik kami, satu persatu. Dion menatap sosok itu, wajahnya tegang, tubuhnya bergetar. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut keberanian. Ia tahu, meskipun dunia ini telah berubah, ia tidak akan menyerah pada kegelapan itu. Ia mengangkat tangan, dan mulai melafalkan mantra terakhir yang pernah diajarkan oleh sang kakek. Tanah mulai bergetar. Tanpa disadari, kekuatan itu mengalir melalui dirinya, mengikat semuanya dengan lebih kuat. Aku bukan hanya penjaga, katanya dengan suara yang lebih dalam, aku adalah akhir dari apa yang kalian inginkan. Detak batu di lehernya berhenti seketika. Dan dalam hening yang mencekam, gerbang yang telah terbuka perlahan mulai menutup kembali. Suara bisikan itu menghilang, dan sungai yang keruh kembali tenang. Pasar yang mati rasa kini kembali berdetak, meskipun sedikit lebih berat. Dion tahu, meski ia telah menutup gerbang, harga yang ia bayar jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia berdiri di sana, di tepi sungai yang tenang. Dengan jubah kakek yang kini menjadi miliknya, dan batu kecil yang kini tidak lagi berdenyut di lehernya, Dion menyadari satu hal yang paling penting: warisan bukan hanya tentang menerima kekuatan, tapi tentang tahu kapan harus berhenti. Dunia ini mungkin selamat, tapi bukan tanpa harga yang harus dibayar.